Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Kami dari Prof untuk The Professor Talk. Jadi kita bertemu dengan para guru besar, pengen tanya bab-bab yang kadang-kadang aktual. Ya. Prof Nandang ini adalah pakar hukum. Jadi gurunya orang-orang hukum se-Indonesia karena ahli hukum itu kebanyakan lulusan UI. Beliau dosen di UI, mantan rektor UI. Prof, langsung aja to the point. Silakan. Kalau jenengan melihat bangsa Indonesia kita ini secara hukum bagaimana? Ya, boleh dikatakan dalam 2 periode terakhir ya, hukum semakin semakin kacau gitu ya. Semakin kacau. Mulai dari tahap 2019? pembentukan, mulai dari tahap pembentukan, Iya. sampai pelaksanaan dan penegakannya. Dari sisi pembentukan hukum, Iya. banyak sekali prosedur-prosedur yang dilanggar. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law ya, Iya. yang boleh dikatakan itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, dan itu sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Iya. Karena memang tidak ada diskusi-diskusi yang signifikan sebelumnya ya. Padahal kan prosedur membuat perundang-undang itu kan panjang ya. Iya. Yang kedua dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya itu kita bisa menyaksikan ya, selain tidak adanya koordinasi yang baik, juga implementasi itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Dan ini yang membuat investor-investor asing itu tidak mau datang ke Indonesia ya, karena memang hukum di Indonesia itu kurang bisa dipercaya gitu. Kemudian dalam sisi penegakannya, kita tahu bersama ya bahwa dalam penegakannya sekarang lebih mengetengahkan aspek politiknya gitu ya. Tentu saja penegakan hukum itu kita dukung ya. Tetapi yang sekarang lebih banyak aspek-aspek politiknya daripada penegakan hukum yang murni gitu ya. Nah, jadi dari ketiga sisi ini saya kira yang dalam 2 periode terakhir itu boleh dikatakan tidak memenuhi harapan ya. Nah, kaitannya dengan investasi misalnya ya. Kan pada periode pertama Pak Jokowi dulu itu sudah ada hukum yang dibuat itu banyak sekali ya. Ratusan, boleh dikatakan ratusan produk hukum ya. Dengan maksud untuk menarik investasi ya. Tetapi ternyata jika dibanding dengan periode Pak SBY ya, maka kinerja investasi di Indonesia itu hanya separohnya saja. Dilihat dari pertumbuhan investasi di Indonesia. Oleh karena itu kan kemudian yang selalu disalahkan itu kan hukumnya ya. Lalu kemudian membuat Omnibus Law ya. Tetapi kita tahu Omnibus Law itu sejak dari awal itu sudah cacat. Ya. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah Danantara ini juga sama. Dari sisi pembentukannya itu tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya. Ya, harusnya undang-undang dibuat dengan proses yang begitu panjang ya. Iya, betul. Prof Nyon Sewu, berarti memang hukum ini dipermainkan oleh pemegang kuasa. Ya mungkin kalau kata dipermainkan itu mungkin ya terlalu keras gitu ya. Terlalu keras gitu. Ya. Tapi kira-kira hukum ini dijadikan alat oleh penguasa gitu ya. Untuk menjerat atau berkuasa ya, untuk kepentingan penguasa saat dan kelompoknya gitu ya. Ya, Terus ini Prof, terakhir Prof. Maksudnya kasus terakhir misalnya antara hukum dan politik. Itu apakah ada relasinya? Karena kasus Hasto itu kan dia berteriak-teriak bahwa
saya itu korban politik bukan hukum. Ya sebenarnya semua hukum tidak bisa lepas dari politik ya. Hukum itu memang produk politik ya. Ya, tetapi mestinya kan setelah menjadi hukum itu antara politisi, antara birokrat harus mengambil jarak dengan hukum ya. Itu yang dinamakan hukum yang responsif itu seperti itu. Nah, dalam kasus Hasto misalnya itu, saya sepakat kalau itu dilakukan dulu ya. Dulu maksudnya? Ketika kasus itu muncul. Jadi ketika Harun Masiku lari itu ada proses penangkapan gitu. Iya betul, mestinya saat dan pengungkapan itu. Tidak jadi, saat ini ya. Jangan disalahkan orang untuk berspekulasi saat ini kalau penangkapan dan di prosesnya Hasto itu syarat dengan muatan politik itu wajar anggapan masyarakat seperti itu karena timingnya tidak tepat. Ya. Jadi kalau dulu itu sudah seharusnya memang KPK itu karena ada kasus penangkapan ya, itu ya. Dan dulu saya kira masyarakat itu berharap betul agar Hasto segera ditangkap gitu ya waktu itu. Ya. Tapi ternyata kan tidak dilakukan ya. Justru sekarang ini ya, baru ditangkap ya setelah sudah beberapa tahun ya. Nah, inilah yang menimbulkan spekulasi dan arahnya, dari masyarakat. Ya, arahnya tuduhannya kan ketika dituduhkan kepada Pak Jokowi yang bermain hukum karena Hasto pengen mengungkap kasus-kasus yang dilakukan Pak Jokowi ya. Ya itu mungkin sampai sekarang belum terungkap betul ya, baru yang isu akan dibuka oleh KONI itu ya. Ternyata kan baru baru gertakan gitu ya. Yang sesungguhnya kan belum kelihatan gitu. Oke. Prof, sebagai pakar hukum Prof yang sudah lama berkecimpung di bidang hukum ini. Kalau melihat kan banyak orang pokoknya syarat semua orang-orang yang jahat pada negara kita ini. Apakah itu bisa dilakukan oleh bangsa kita yang seperti ini? Maksudnya bagaimana itu? Misalnya nih ada peristiwa, ada isu yang santer. Adili Jokowi, barang itu apakah terus begitu mudahnya begitu? Ya kembali kepada politik ya. Kalau politik kita tidak memungkinkan, maka penegakan hukumnya juga tidak memungkinkan. Beribu kali masyarakat menuntut adili Jokowi, tapi kalau perangkat-perangkat yang ada semua itu juga diam dan tidak mendukung ya, nggak mungkin terjadi ya. Nggak mungkin. Ya. Apalagi aparat-aparat sekarang kan masih kelanjutan dari era kemarin. Iya, jadi hampir tidak mungkin kalau tidak ada pergantian rezim yang justru yang sebaliknya gitu ya. Jadi selama rezimnya masih kelanjutan dari yang kemarin, saya kira sampai 2029 itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Tidak mungkin terjadi. Prof, kalau melihat kondisi hukum yang seperti ini, kepercayaan menurun jauh masyarakat. Sangat mungkinkah terjadi semacam people power begitu? Karena melihat hukum yang tidak percaya, polisi yang seharusnya penegak hukum banyak melakukan pelanggaran. Kemudian kadang-kadang lihat tebang pilih, masyarakat ini kan sekarang semakin cerdas ya? Ya, sebenarnya begini, people power itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi ya. Kalaupun terjadi, sebenarnya memang akan ada perubahan, tetapi ongkos sosialnya itu sangat besar ya. Dan belum tentu juga penggantinya itu juga lebih baik gitu ya. Karena penyakit bangsa kita itu kan pada orang ya, bukan pada, menurut saya bukan pada sistem gitu ya. Sistem sudah bolak-balik diganti, ternyata penyakitnya itu ada pada orang ya. Oke, Prof, matur suwun sangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.